Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mem Nani berharap semua dalam kondisi baik dan sehat. Pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan Mem Nani, sekalipun tidak secara langsung. Namun, Mem berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Adapun hari ini kita akan belajar mengenai metode penelitian sosial. Ini adalah materi sosiologi. Mulai materinya, kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk KD 3.8 menerapkan metode-metode penelitian sosial untuk memahami berbagai gejala sosial. Kemudian untuk KD 4.8 menyusun rancangan, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian sederhana serta mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan, lisan dan audio visual. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk langsung ke materi. Sebelumnya kita mencari tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian sosial. Karena dalam kehidupan sehari-hari untuk penelitian itu banyak bidangnya. Nah, khusus hari ini kita mempelajari mengenai penelitian sosial. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Penelitian sosial merupakan penelitian yang dirancang untuk menambah pengetahuan sosial dan gejala sosial di masyarakat. Sebenarnya kata kuncinya ada pada kata sosial. Jadi, yang diteliti terkait dengan pengetahuan sosial. Berikutnya kita akan melihat karakteristik penelitian sosial. Ada berbagai macam karakteristiknya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, memerlukan manajemen waktu. Yang namanya penelitian pasti butuh waktu. Yang kedua, mencakup pengumpulan data. Penelitian juga mengumpulkan data. Kemudian berikutnya, kegiatan terencana dan sistematis. Jadi sudah direncanakan terlebih dahulu oleh peneliti. Kemudian biasanya sistematis dalam arti tahapannya jelas apa yang mau dilakukan. Kemudian menggunakan analisis logis. Kita sebagai manusia, maka yang kita gunakan adalah logika berpikir kita secara logis. Berikutnya melakukan kontrol atau pengawasan. Kemudian mempunyai tujuan. Setiap penelitian pasti punya tujuan, tidak terkecuali untuk penelitian sosial. Kemudian bersifat ilmiah atau empiris. Kemudian menghasilkan kesimpulan. Kemudian berikutnya lagi objek penelitian gejala dan fakta sosial. Kembali karena penelitian kita penelitian sosial, maka objeknya adalah gejala atau fakta sosial. Kemudian lanjut melakukan validitas instrumen. Penelitiannya berkelanjutan. Berikutnya disertai instrumen penelitian. Dan yang terakhir adalah mencakup pengumpulan data. Ini semua adalah karakteristik penelitian. Berikutnya kita lanjut ke manfaat penelitian sosial. Apa sih manfaatnya? Kita lihat yang pertama. Menjadi salah satu cara menemukan kemungkinan terbaik dalam memecahkan permasalahan sosial. Kemudian dapat digunakan untuk menganalisis gejala sosial. Lanjut, mengetahui ketercapaian dan keberhasilan program kerja. Kemudian mengetahui sebab suatu masalah yang muncul. Berikutnya, memprediksi kondisi yang belum terjadi.
Ini semua tadi adalah manfaat penelitian sosial. Sekarang kita lihat fungsi. Apa sih fungsi penelitian sosial? Yang pertama, sebagai cara mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat. Mendeskripsikan kata lainnya menggambarkan. Kemudian, sebagai cara menjelaskan hubungan antar fenomena atau kejadian-kejadian. Berikutnya, sebagai cara memprediksi fenomena yang akan terjadi, sebagai cara menguji kebenaran yang telah ada, kemudian yang terakhir, sebagai cara mengembangkan teknologi. Baik, sampai sini Memnani berharap kalian sedikit banyak bisa memahami materi kita. Kita akan lanjutkan ke proses penalaran dalam penelitian sosial. Yang pertama adalah proses penalaran logis. Untuk proses penalaran logis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah proses berpikir induktif dengan 3 tahap. Yang pertama tahapnya mengamati lapangan. Tahap berikutnya mencari pola dari objek yang diamati. Kemudian membuat generalisasi tentang kondisi yang terjadi. Ada kata di sana generalisasi. Generalisasi itu adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Itu untuk 3 tahap proses berpikir induktif. Kemudian yang kedua adalah proses berpikir deduktif. Juga melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menyusun hipotesis atau dugaan, kemudian mengumpulkan data, kemudian yang terakhir membuat keputusan, menolak atau kemudian kita lanjut yang kedua, proses penalaran kausalitas, menunjukkan hubungan 2 variabel, yaitu variabel sebab dan akibat. Biasanya variabel sebab telah diketahui dan menjadi landasan utama untuk melakukan penelitian variabel akibat yang sama. Kita akan lanjut ke jenis-jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang pertama, kita akan melihat dari tujuannya. Menurut tujuannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah basic research atau penelitian dasar. Kata kuncinya ada pada mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penelitian terapan. Dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan. Ini jenis yang pertama menurut tujuannya. Yang kedua, menurut tempatnya. Penelitian dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian laboratorium. Nah, di situ kata-kata laboratorium berarti tempatnya khusus, tidak bisa sembarang tempat. Biasanya juga menggunakan alat untuk melakukan percobaan. Kemudian yang kedua adalah penelitian lapangan. Kalau penelitian lapangan dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya atau betul-betul terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga penelitian perpustakaan. Kalau penelitian perpustakaan berarti kita mengambil atau mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan berbagai materi yang ada di perpustakaan. Berikutnya adalah jenis penelitian menurut pendekatan. Menurut pendekatan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian sosiologis berdasarkan pada tujuan objektivitas ilmiah
dan berfokus pada data yang dapat diukur secara numerik. Ada kata kuncinya di situ, dapat diukur secara numerik atau angka. Sedangkan yang kedua, penelitian kualitatif. Kalau kualitatif berarti penelitiannya menggunakan deskripsi interpretatif atau biasanya berupa kata-kata. Ini jenis penelitian menurut pendekatan. Sekarang kita akan melihat satu persatu terkait dengan jenis penelitian menurut pendekatannya. Yang pertama tadi penelitian kuantitatif. Ciri-cirinya yang pertama adalah fakta sosial dibentuk secara objektif. Kemudian ciri yang kedua etik. Etik maksudnya di sini mementingkan pandangan orang lain, bukan pandangan pribadi. Kemudian yang ketiga melakukan generalisasi. Diingat lagi. Tadi yang dimaksud dengan generalisasi apa? Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah memulai penelitian dengan hipotesis. Yang kelima, menggunakan instrumen formal. Itu ciri-ciri penelitian. Kemudian lanjut, bentuk penelitian kuantitatif. Bentuk penelitian kuantitatif ada 5. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Deskriptif ini sifatnya menggambarkan. Jadi penelitiannya berupa penelitian yang menggambarkan suatu kejadian atau gejala sosial. Kemudian yang kedua adalah penelitian kausal. Penelitian kausal ini menganalisis data yang menghasilkan suatu hubungan antar variabel. Kemudian penelitian ketiga, penelitian eksperimen, ini berupa pengamatan akibat adanya perlakuan tertentu. Kemudian yang keempat, penelitian perbandingan kausal. Ini penelitian yang melihat kondisi apa adanya, jadi tidak dibuat-buat ya. Kemudian yang terakhir adalah penelitian survei. Ini penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ini bentuk-bentuk penelitian kuantitatif. Sekarang kita beralih ke penelitian kualitatif. Apa sih ciri-cirinya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah realitas dibentuk secara sosial, jamak, dan merupakan keutuhan. Yang kedua, emik. Emik yang dimaksud di sini mementingkan pemahaman. Yang ketiga, kontekstual dan memahami dari sudut pandang subjek penelitian. Yang keempat, berakhir dengan hipotesis. Dan yang terakhir, peneliti berperan sebagai instrumen pertama. Kita akan lihat bentuknya apa saja sih penelitian kualitatif. Ada 7 bentuk penelitian kualitatif. Yang pertama adalah studi kasus. Yang kedua, etnografi. Yang ketiga, fenomenologi. Yang keempat, teori dasar. Yang kelima, studi dokumen. Yang keenam, biografi. Dan yang terakhir, historis. Nah, ini untuk kalian pelajari sendiri sambil dicari tahu apa maksudnya dari ketujuh penelitian kualitatif ini. Karena untuk penilaian akhir semester nanti ada beberapa soal ibu ambil juga dari ini. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita terkait penelitian sosial. Saya berharap sedikit banyak kalian memahami materi ini. Nanti sekiranya tidak paham atau kurang paham, kalian bisa menghubungi Mem Nani secara pribadi
dan Mem berharap kalian semua tetap semangat. Terima kasih kalian sudah mau melihat, mendengarkan video pembelajaran dan ini. Kita juga berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu bertatap muka kembali seperti sedia kala. Sekali lagi terima kasih, tetap berada di rumah dan salam sehat untuk kita semua.